pas juga masalah jantung, begitulah rasanya. Itu pahit ceritakannya. Tengok orang begitu aja nyasanya, tapi rasanya itu jadi memang harus masuk ke dalam. Bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl. Pada menyatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah sabdanya, zaqfa' al-iman man radiya billah ya rabba wa lil islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yani rasa nikmat iman itu seorang yang ridha ia dengan Allah Ta'ala Tuhannya, dan ridha dengan Islam agamanya, dan ridha dengan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya. Dan lagi sabdanya, u'budillaha birridha fa in lam tastati' fa fis sabr ala ma takarraha. Yani berbuat ibadah olehmu akan Allah Ta'ala dengan ridhanya, maka jika tiada kuasa engkau berbuat ibadah dengan ridha itu, maka hendaklah sabar atas sesuatu yang engkau tiada suka pada nafsu. Jadi pertama dicerita to'am iman. Kalau ingin merasa manisnya iman, kita mengartikan manis. Kalimatnya to'mal iman. Harus ridho kepada Allah dan Islam sebagai agama, artinya aturan-aturan Islam itu ridho kita. Ridho semua aturan Islam, semua aturan Islam itu kan banyak. Ini aturan Islam, kalau dia bil Islami dina, kalau ridho kepada Allah, segala qada dan qadar Allah ridho, barulah dia dapat tu'amul iman. Kalau tidak, tak dapat. Dan juga ridho atas ketetapan apa yang disampaikan oleh ataupun dibawa oleh Muhammad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yakni berbuat ibadah olehmu akan Allah, beribadahlah kau kepada Allah dengan ridhonya. Begitulah kita beribadah, harus dengan ridho. Maka jika tiada kuasa, tak mampu kita dengan ridho, pahamnya dia itu kelemahan kita nih, tak sampai makom itu. Engkau berbuat ibadah dengan ridho itu, maka tak dilarangnya hendaklah engkau sabar. Bukan disuruh dan wontang ibadah. Jadi artinya ketika kita tidak mampu ridho, hanya sabarlah menerima ketetapan itu. Karena nanti kan beda makom ini. Kan makom sabar ada, makom ridho ada. Makom yang paling di atas pertama itu kan makom apa itu? Taubat, kan? Habis taubat baru mujahadah. Munculnya makom mujahadah ketika taubat dulu. Taubat, kenapa taubat yang pertama? Dari situ dasarnya. Tangga awalnya dari taubat. Habis taubat mujahadah, habis mujahadah barulah khalwah. Habis khalwah nanti takwa, wara', zuhud, diam, takut, khauf, roja, dan nanti sampai kepada ridho. Begitu. Sabar atas suatu yang engkau tiada suka. Sabarlah kita atas apa yang tak suka kita itu. Pada nafsu kita memang tidak menyukai itu. Syahdan. Hadis ini menunjukkan atas meninggalkan tadbir bersama-sama Allah Ta'ala dan meninggalkan melawan qadar dan qada Allah Ta'ala, dan orang yang tiada tadbir dan ikhtiar Allah Ta'ala, yang mentadbirkan dengan sebagus-bagus tadbirnya, maka jika tiada dapat engkau meninggalkan tadbir dan ikhtiar, maka hendaklah engkau tadbir dan ikhtiar sesuatu yang disuruh syarak. Syahdan. Udah. Cemana maksudnya itu? Ini yang poin itu. Cemana kira-kira maksudnya? Tadbir dan ikhtiar itu. Itu muzakarah kan ya kan? Adalah hadis ini menunjukkan atas. Jadi hadis itu menunjukkan hadis yang mana nih? Dua ini hadis nih. Ubudillah ya. Sembahlah Allah dengan ridha. Ini kan kalimatnya amar kan?
dengan ridho. Berarti kita kalau memang disuruh lah, dituntut lah menyembah Allah itu dengan ridho. Fa illam tastati', nah di situlah kalimat tuh. Kalau kau tak mampu, seru pada yang kelima apa tuh? Nikah. Nikah kan. Kalau tak mampu dikasih solusi yang lain. Berpuasa. Jadi begitu memang kalimatnya. Kalau kau tak mampu pada mestati, sabar, maka bersabar. Jadi adalah hadis ini menunjukkan atas meninggalkan tadbir bersama-sama Allah. Mana bersama-sama Allah? Meninggalkan tadbir. Tadbir ini mengatur Allah. Tinggalkan mengatur Allah. Yang istilah bahasa kasarnya ada, istilah umumnya mengatur Allah. Mengatur Allah dalam artian beginilah maunya diriku, begini maunya diriku. Kita ini tak bisa mengatur diri kita, yang mengatur diri kita itu kan Allah. Ini misalnya, tak bisa kita mengatur diri kita sendiri. Kita ingin ingin itu, nafsu kita ingin itu. Kita atur kita. Mana bisa, diri kita sendiri pun tak bisa kita atur. Macam mana lagi nak mengatur Allah? Macam mana lagi nak mengatur ketetapan dia? Mana bisa? Jangan kita bisa kita mengatur Allah. Jadi maka tidak bisa lah istilahnya kita tadbir, artinya meninggalkan tadbir bersama-sama Allah. Tadbir itu apalagi istilahnya menentukan seseorang pada dirinya hal-hal yang berdasarkan atas kehendak syahwatnya saja. Jadi menentukan seseorang itu menentukan pada dirinya akan hal-hal yang berdasarkan atas kehendak syahwatnya. Itulah tadbir. Jadi meninggalkan tadbir bersama Allah Ta'ala dan meninggalkan melawan qada. Qada menuntut kita seperti ini. Jadi meninggalkan melawan qada. Jangan kita sampai melawan qadanya. Dan qada Allah, qadar dan qada. Inilah bedanya nanti kalau kita menyebutkan qada qadar. Karena ada terjadi perbedaan. Yang mana lebih dahulu? Qada qadar atau qadar qada. Terjadi perbedaan. Maka kalau nampak dari sini, orang ini selalu mengatakan qadar dulu baru qada. Jadi meninggalkan melawan qadar dan qada Allah Ta'ala. Dan orang yang tiada tadbir, mana titiknya? Di sini aja kita. Dan orang yang tiada tadbir artinya mengatur-ngatur dirinya tadi, padahal sudah diatur Allah. Jangan lagi diatur dirinya, udah diatur Allah. Dan ikhtiar, orang yang tiada tadbir atau tidak melakukan tadbir dan ikhtiar Allah, istilahnya apa yang ditetapkan Allah kepada kita, yang mentadbirkan dengan sebagus-bagus tadbirnya. Dia sudah menetapkan tadbir dengan sebagus-bagusnya. Maka jika tiada dapat engkau meninggalkan tadbir dan ikhtiar, maka ini lagi solusinya dikasihnya. Hendaklah engkau tadbir dan ikhtiar sesuatu yang disuruh syara. Jadi kita tetap ada juga nya. Tadi kan apa bedanya? Satu tadi keinginan nafsu, bukan keinginan syara. Itu aja bedanya. Mengatur, biarlah syara yang mengatur kita nanti akhirnya. Kita tetap tadbir dan ikhtiar kita itu bukan nafsu, tapi biarlah syara yang mengatur. Hukum Allah yang Ibaratnya jangan pernah sibuk-sibuk, sesuai dengan hukum Allah aja lah. Sesuai dengan hukum Allah aja. Sami'na wa ata'na. Sami'na. Terus Syahdan adalah hadis ini menunjukkan orang yang tiada ridha Allah Ta'ala Tuhannya, tiadalah mendapatkan ia manis dan nikmat imannya. Hanya sahnya rupa sahaja, tiada punya roh dan tiada pada batinnya. Begitulah perbandingannya. Orang yang tak merasa manis dan nikmat imannya itu
hanya saja rupa sahaja, tiada punya ruh. Artinya punya tubuh saja, dia ada badannya, ada jisim, tak ada ruh. Oke, berjalan. Dan tiada pada batinnya. Dan tiada hakikatnya yang sempurna, dan seorang yang demikian itu menunjuk adalah sakit dan jahat pada hatinya, maka seorang yang selamat hatinya daripada jahat itu mendapat ia akan nikmat dan manis iman, seperti mendapat nikmat dan manis makanan nafsu engkau itu daripada suatu yang dimakan itu. Maka alamat orang yang ridha Allah Ta'ala Tuhannya, menserahkan ia dirinya kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan ia akan tadbir ikhtiarnya karena melihat ia kepada bagus tadbir dan ikhtiar Allah Ta'ala. Maka jadilah dia nikmat hidupnya Dan senangnya dan dan senang. mengerjakan suruh Tuhannya, maka mendapat ia ridha dan karunia Tuhannya dan manis iman dan pertolongan daripada Allah Ta'ala, dan hilanglah jahat, lalai dan lupa pada hatinya. Jika tiada hilang yang demikian itu, tiadalah mendapat ia akan manis iman. Bandingnya orang yang sakit terkadang mendapat ia rasa gula itu pada mulutnya, masam atau manis atau pahit, maka sudah hilang sakit di dalam hati. Engkau niscaya mendapat engkau akan sekalian yang disuruh syarak, itu suka mengerjakan dan meninggalkan engkau sekalian yang diteguhkan syarak itu, dan melihat engkau akan pertolongan Allah Ta'ala pada berbuat ibadah itu, dan menuntut engkau suatu yang memelihara akan iman itu, dan suka engkau meninggalkan berbuat ibadah itu. Maka adalah sebab yang demikian itu karena nur pada hati engkau mengetahui ia orang yang menyalah suruh Allah Ta'ala dan lupa padanya seperti racun bagi hati engkau. Maka orang yang punya akal lari ia dan tiada makan ia akan makanan yang ada padanya racun, jikalaupun manis dan nikmat sekalipun. Jadi sekalipun makanan itu manis juga ya terasa ya kan, tapi itu jadi racun juga ya, tak dapat manisnya iman. Jadi kembali kepada ridho tadi. Jadi ridho kalau menurut Rabi'atul Adawiyah banyak definisi ridhonya, cukup banyak saya baca tadi kan, termasuk di dalam Kusyairiyah. Kusyairi salah satunya kita cari lah pula kan pendapat yang masyhur atau yang kita kenal Rabi'atul Adawiyah. Artinya dalam masalah qada atau qadar Allah, samalah dia merasakan kondisi dirinya apabila dia senang ketika mendapatkan bala musibah. Sama posisinya. Alhamdulillah. Sebenarnya meninggal, alhamdulillah. Nah, tidak hanya sini kan. Tidak sampai makom dia tuh. Kepada makom Tapi dia rasa bukan lisan. Artinya artinya kan ya itulah bentuk gambarannya seperti itu. Dia tidak bergeser, sama ketetapan apa sama. Antara dia mendapat nikmat dengan mendapat musibah, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Tidak ke kanan istilahnya nikmat, tidak ke kiri istilahnya musibah. Posisi imannya posisi sama, tak berubah. Lurus tetap dia. Itulah definisi yang dikemukakan Rabi'atul Adawiyah. Jadi ridho juga ada disebutkan apabila dia ditetapkan sebagai penghuni neraka, tetapi dia tidak bertujuan untuk ke situ. Mau dimanapun dia ditetapkan, yang penting sudah. Tadi dia tetap ridho apapun yang terjadi pada dirinya, karena dia bukan ingin mendapatkan ganjaran. Ada kan cerita kisah Jibril itu. Apa itu Jibril yang datang kepada seorang pemuda. Ini bisa diarahkan ke sini.
ketika disampaikan Jibril, kenapa Jibril turun? Karena sudah dilihat dan nama si posisi orang ini tertulis di Lauh Mahfuz sebagai orang yang sengsara di akhirat. Lalu minta izin sama Tuhan, ya Tuhan izinkan aku untuk bertemu kepada ahli abid ini tadi. Sering kali berkata, sampaikannya. Jadi di sini ada hikmah. Saya belum tahu Ustaz awal nanti istilahnya tahu informasi. Kalaulah malaikat itu kan mau dia berubah menjumpai seseorang, bisa jadi kan? Jadi memang tak tahu kita istilahnya tanam malaikat atau tidak. Tapi ini tadi, apakah malaikat itu mau nanti menyerupai orang-orang susah yang melanggar agama zuhirnya? Cerita Ali, kita potong sedikit. Cerita Abu Bakar ketika didatangi malaikat Jibril, ketika itu mau minta sedekah. Tapi kata Ustaz Fauzan, malaikat Jibril itu biasanya selalu menyamar sebagai laki-laki. Tapi tak diceritakan posisi laki-laki atau perempuan. Hanya saja menyamarlah dia. Sehingga Abu Bakar mengatakan tak ada lagi yang mau kukasih. Lalu si pengemis ini tadi, malaikat Jibril tadi ini mengatakan, apakah kau rela membiarkan aku dengan tangan kosong? Oh begitu ah. Bukan aku rela, tak ada yang bisa kasih. Dia pun ke belakang, kemudian dibukanya bajunya, dijahitnya, dibolongnya lagi. Nah, itulah yang dikasihkannya bajunya itu. Begitu kumpul Nabi dengan para sahabat ketika itu, maka ditanya mana Abu Bakar? Aina Abu Bakar? Belum muncul, belum nampak. Datang Abu Bakar tersipu-sipu, malu karena tak ada pakaian lagi. Rupanya tak berapa lama datanglah nenek tua tadi, seseorang yang menyamar tadi, pengemis tadi, membisikkan kepada Nabi. Bilangkan, sampaikan salam Allah kepada Abu Bakar. Aku menyukainya. Masya Allah, luar biasa. Aku cinta samanya. Aku ridho padanya. Ridho di situ. Aku ridho terhadapnya. Allah yang meminta ridho kepada Abu Bakar. Kalimatnya ridho itu. Yang baru saya ingat kalimat ridho. Lalu bertanya orang, siapakah itu ya Rasulullah? Dia adalah malaikat Jibril yang menyampaikan salam kepadamu, wahai Abu Bakar. Menyampaikan ridho Allah kepadamu. Apakah engkau ridho terhadap dirinya kepada Allah? Sampai begitu. Jadi ini tadi kan penyamaran, cerita penyamaran tadi. Kadang awak didatangi orang juga yang pengemis. Dikatakan malaikat Jibril, rupanya bertato, memang dia bertato, bolong telinga. Jangan nanti bersangka, ini malaikat Jibril. Atau ini malaikat ini. Itu tadi, apakah mungkin seperti itu? Ada pula nanti kan datang orang, jangan tolak. Datang malaikat ini. Nanti tiba-tiba datang ke orang. Awak tak nampak. Kalau pengamis bisa jadi, tapi kalau yang bertato pula itu kan, tetaplah malaikat itu menjaga dia biar biasa mencontoh sesuatu yang apa. Jadi terkait tadi dengan masalah ridho. Ya, jadi syahdan, terus kita lanjutkan. Syahdan menunjuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang ridha dengan agama Islam, ridha dengan qadar dan qada dan ikhtiar Allah taala, firman-Nya, inna dina 'inda Allahil Islam. Allahu a'lam. Bahwasanya agama yang sebenarnya pada Allah taala itu agama Islam, dan firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min." Allahu a'lam. Dan bermula barang siapa menuntut dan suka agama yang lain daripada agama Islam, maka tiada diterima agama itu daripadanya. Maka seorang yang redha ya akan agama Islam, itu lazim atasnya mengerjakan suruh Allah dan menjauhkan teguhnya dan menyuruhkan berbuat yang ma'ruf dan meneguhkan barang yang mungkar, dan murka kepada orang yang berbuat yang diteguhkan Allah dan Rasulnya, karena yang demikian itu alamat Islam yang sempurna. Syahdan menunjuk. Aku ingat cakap almarhum Salafi saja. Ayat ini katanya, inna dina indallahi
sering mendengar agama Islam itu agama yang paling sempurna. Hmm. Banyak kata itu salah kata beliau. Ah. Kalau paling sempurna berarti ada yang sempurna. Jadi Islam lah paling sempurna, berarti agama yang lain sempurna. Sempurna. Kalimat paling berarti meninggi daripada yang rendah. Ya. Maka kalimat yang bagus kata beliau, Islam itu adalah agama yang sempurna, bukan paling sempurna, tapi sempurna. Kalau udah sempurna Dia mau meninggikan ya. Iya. Tapi secara- salah satu. secara tak langsung dia meninggikan hal yang lain. Ya, ya. Nah, adalah Islam itu agama yang sempurna, bukan paling sempurna. Kalau paling sempurna ada yang sempurna. Sedangkan Ulang tidak balik. ada lagi agama yang benar Iya. kecuali agama Islam. Berarti agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Ini yang baliknya dengan bacanya. Ingat kembali. Sama dengan kata beliau itu, ada nama yang makruh. Nama yang makruh itu terlalu berlebihan, pakai kata-kata khair. Khairullah, contohnya. Ah. Khairul. Kalau khairul, Tidak. khairul ini Enggak, yang disebutkan beliau waktu itu masih ingat saya. Khairun nisa. Sebaik-baik perempuan. Jadi perempuan inilah dia sebaik-baik perempuan dibandingkan yang lain. tak lain ya. Nah, yang Betul. lain. Dialah. Maka, Kalau nanya. dia masih banyak perempuan yang baik. Macam khairul. Lamnya itu kemana? Mana? Khairul. Lamnya itu kemana? Khairun. Khairul. Khairun. Nah, tak ada Khairun mana. aja. Jelas lah. Kan ada rob lam itu lah. Iya, kemana sebenarnya? Seharusnya kan itu mudok. Iya, khairul Iya. anwar, khairul akbar. Oh, tambahin Khairul itu tak bisa dia berdiri. Mana ada khairul? Salah kita Kau yang kenapa sebutkan ngaku? saya. Bukan Saya kau benar ini. itu bukan khairul, khair. Nah, itu Khair. baru cocok. Iya kan? Yang bagusnya jangan lagi si khairul dipanggil, bukan irul. Khair, Itu khair. menyalah kita. Khair. Khair kan? Khair. Banyak itu. Khairul. Ini- Biasanya ada khairul anwar. Nah, itu dia. Ya kan? Ada khair apa? Jadi kebaikan itu tidak tepat sasaran, kemana mau diarahkan? Ini putus. Baik. Entah kemana baik. Nah, kemana nak diarahkan kebaikan itu? Umpamanya baik semua untuk semua wanita. Itu Jadi tradisi singkat menyingkat nama pun udah biasa. Nabi pun biasa menyingkat nama orang. Abu Hurairah, Abu Hir, gitu. Tapi diambilnya yang di awal. Hirnya, Abu Hir, bukan di ujung. Kita selalu di ujung. mantap. Butet, tet, gitu. Nah, gitu dia. Itu tradisi. Oh, ini. Nah, Roh ya. Roh. kalau Wal, dia wal, wal. selalu- Ah. Mungkin au gitu. Ya, ditambah makanya sudah pakai kalimat abu. Iya. Sudah pakai kalimat abu. Siapapun sudah pakai. Abu khairul. Sudah tak cocok tadi khairul itu jangan tambah ya. Tidak cocok itu. Bukan perkara awal. Jadi itu salah umum kita dia. menyebutkannya itu ya khairulnya. Makanya lah ditambah khairul Mehmet. Khairul Ahmed namanya kan. Tambahlah. Ini makruh lah namanya bakti sebaik-baik imam. Begitu banyak imam yang baik lagi. Mana? Janganlah dikaji. Banyak. Bisa aja. Oh tidak apa aja lah. Kikah lagi lah. Potong-potong lombok. Potong Betul, lagi. kambing aja bang. Kambing ini. Potong tahu. Nanti orang tak pikir buat apa. Dia tak sama. Dia pun tak sama pakai kan. Wong dulu semai aja asuh-asuhnya doangnya mantap, bagus. Dah. Kita perlu maknanya apa, susunan bahasanya. Kau senang hati dia. Untuk senang lah. Cuma ke Waludin, ku tanya, ayah, kenapa dulu aku nama Waludin? Ah. Ya tuh kau menamakan Waludin. Jadi apa dongos asuh-asuh saudara namanya Waludin itu kan? Walaupun tak tahu arti. Walaupun tak tahu artinya. Rupanya Waludin itu konsep dalam tauhid ya kan? Waludin ma'rifatullah. Maka pas lah itu dah katanya. Awal agama. Dasar agama. Iya, kan? Oh, biasa. Amaluddin. Aku takut awalin marifat. Jadi Marifat bagaimana Indonesia. pernyataan apa arti sebuah nama? Heeh. Itu film Ramli. Arti sebuah nama ya. Lanjut. Syahdan menunjuk sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ridha ia dengan Nabi Muhammad itu nabinya lazim atasnya Ini suka menyebut, berbuat dan adanya dan kelakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tiada suka kepada dunia dan banyak kasihnya kepada fakir miskin, dan mengampuni seorang yang berbuat salah padanya, kerana yang demikian itu perbuat
Rasulullah SAW, maka bermula seorang ridha bagi Allah Ta'ala Tuhannya niscaya